Justru orang-orang yang masuk ke Litbang ini orang-orang hebat, Mas. Orang-orang pinter dan orang yang berkualitas. Jadi salah kalau orang menempatkan masukkan ke Litbang yang sudah tua, sudah mau pensiun, udah ini, karena kan tidak ada motivasi. Itu sesuatu yang keliru. Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat, disingkat Dislitbangat, merupakan badan pelaksana pusat di tingkat Mabesat yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Darat, mempunyai tugas pokok membina dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pada bidang insani, sistem metoda atau SISMET, serta material TNI Angkatan Darat dalam mendukung tugas Angkatan Darat. Dalam mendukung tugas tersebut, personel Dislitbang dituntut memiliki kemampuan yang andal dan inovatif dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan secara mandiri maupun menjalin kerjasama dengan institusi atau lembaga lain secara terintegrasi guna mewujudkan material atau alutsista TNI Angkatan Darat yang diharapkan sesuai perkembangan teknologi mutakhir serta terwujudnya kemandirian di bidang industri pertahanan. Nanti silakan tanya apa sih terkait dengan Dinas Penelitian Angkatan Darat atau Pengembangan Angkatan Darat tadi. Ya, dia yang menangani semuanya, mulai dari tulis-menulis sampai peralatan segala macam. Di kantornya Kadislitbang. Untuk mewujudkan personel yang andal dalam melaksanakan tugasnya, di hadapan awak media yang hadir pada kegiatan press tour, Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Darat, Kadislitbangat, Brigjen TNI Terry Tresna Purnama, berkomitmen meningkatkan sumber daya manusia Dislitbang Angkatan Darat agar menjadi elit dan membanggakan. Jadi perkembangan teknologi ini memang sesuaikan dengan kebutuhan, ya. Di kebutuhan ini banyak, Pak, yang alutsista yang diinginkan, seperti drone saja. Sekarang kan kita menginginkan bahwa drone ini sudah bisa dipakai untuk di medan pertempuran gitu, ya kan? Bagaimana drone dengan menggunakan senjata bisa menembak ke arah musuh yang memang itu bisa dipergunakan. Kemudian juga alutsista kita juga sudah banyak yang dikembangkan, ya. Yang tadi saya sampaikan hasil Litbang yang sudah kita koordinasikan, jadi dari Armet, dari Arhanud juga bisa kita lanjutkan nanti untuk persertifikasi, karena ini memang dari hasil Litbang belum bisa di produk massal sebelum ada proses-proses yang harus di Litbang di sini dulu gitu, Mas, ya kan? Jadi harus di sini dulu semuanya, sertifikasi Litbangnya sudah keluar, sudah oke, baru kita ditindaklanjuti ke praktek indahannya gitu. Hal yang paling penting, Litbang ini harus SDM yang betul-betul kita siapkan dengan baik. Ya. Ada kemampuan teknologi, kemampuan situasi kondisi di lapangan. Ya, kita sekarang kan sudah zamannya zaman era digital kan itu. Zaman teknologi ini semuanya segala sesuatunya harus kita kuasai itu gitu. Sehingga memang sumber daya manusia dipergunakan dengan baik. Tiga metode ini, Mas, tidak terlepas gitu kan itu. Karena apabila kita materialnya bagus, tidak didukung dengan SDM-nya atau insaninya dan organisasi yang baik, pasti tidak akan berhasil. Ya, karena material inilah yang memang diutamakan
sehebat apapun alutsista yang akan kita lakukan, apabila kita tidak disiapkan dengan SDM-nya dengan baik, pasti kan tidak akan bisa terpakai. Makanya SDM-nya juga harus kita gunakan. Justru orang-orang yang masuk ke Litbang ini orang-orang hebat, Mas. Orang-orang pintar dan orang yang berkualitas. Jadi salah kalau orang menempatkan masukkan ke Litbang yang sudah tua, sudah mau pensiun, udah ini, karena kan tidak ada motivasi. Itu sesuatu yang keliru. Jadi ke depan saya merubah bagaimana Litbang ini supaya kita bisa elit dan membanggakan, agar apa? Semua yang ngasih produk-produk Litbang ini betul-betul bisa dimanfaatkan untuk kepentingan TNI Angkatan Darat khususnya dan bangsa dan negara pada umumnya. Tapi kita biasanya juga ngambil dari kebutuhan-kebutuhan yang diaturkan oleh prajurit bawaan. Nah, itulah kita jembatan komunikasi sehingga hasil produksi dalam negeri itu betul-betul bisa digunakan oleh kita Angkatan Darat. Dan yang pasti ketika kita membeli dengan kita proses yang benar, mekanisme yang benar, seluruh anggaran diberikan oleh negara itu dapat dipertanggungjawabkan dengan hasil pengujian yang pasti. Awalannya sih cuman satu kata, Pak. Wow. Kalau Litbang itu kan penelitian dan pengembangan Angkatan Darat. Ternyata Angkatan Darat punya peneliti. Ya nggak sih? Kalau menurut lu gimana? Ya sama sih. Kalau saya ini karena kesan pertama ya. Ya kan, baru tahu ternyata ada Litbang AD di Batu Jajar, Bandung. Gitu kan, ternyata sedetail itu proses. Ya kan, kayak amunisi, ada bengkelnya, uji kimia. Ya, ternyata sedetail itu sebelum nantinya dipakai oleh prajurit Angkatan Darat. Baik, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan media bahwa disinilah marwahnya di Litbang, tempatnya laboratorium Batu Jajar ini. Ya. Kalau kemarin rekan-rekan media datang ke Madis Litbang, saya sampaikan nggak ada yang dilihat di sana kan itu, stafnya saja di sana. Tapi yang harus dilihat ya di sini, inilah cerminan di Litbang TNI Angkatan Darat yang punya Angkatan Darat yang ada di sini. Baik masalah uji sertifikasi, uji coba, uji terima, semua uji ada di sini. Jadi setiap ada uji munisi, uji senjata, saya dan Pak Tolip biasanya tuh menembak di sini siap. Pengalaman menarik, ya lebih bisa mencoba berbagai macam senjata karena kan saya spesialisnya di pistol, izin Bapak. Saya bisa menggunakan senjata sniper, SPR-3, saya bisa menggunakan berbagai macam senjata yang belum pernah saya pelajari, yang belum istilahnya saya sudah pegang, cuma belum pernah saya dalami, saya bisa dalami di sini. Tadi dari hari kemarin sampai dengan hari ini, tadi kan kita sudah tahu semua apa kegiatan, apa hasil-hasil dari Litbang terkait dengan PT Pindad. Satu lagi, kira-kira harapan ke depan dari Kadis Litbang apa? Ya. Wah, ini harapan kami betul-betul, Mas, bahwa Litbang ke depan ini harus terus kita tingkatkan. Tidak boleh kita berhenti dalam berinovasi.
kita tidak boleh berhenti dalam berteknologi. Kita harus mengembangkan apapun yang ada di satuan kita ini. Tentunya kita bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, baik itu instansi pemerintah, mitra terkait, institusi pertahanan, semuanya harus selalu berkolaborasi. Sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di satuan-satuan yang kita harus bisa wadahi untuk pengembangan alutsista maupun juga pengembangan senjata-senjata kita yang untuk lebih adaptif lagi dengan visi misi kita ke depan ini. Ya, untuk pembangunan ke depan tentunya ya sesuai dengan anggaran yang ada dan segala sesuatunya juga pasti bisa diprioritaskan juga lah untuk ke depannya, sehingga Litbang ini kan betul-betul merupakan suatu ikonnya TNI Angkatan Darat itu, Mas. Ya kan? Karena tiada ada kemajuan tanpa perubahan dan tiada perubahan tanpa Litbang kan itu, Pak. Jadi kita kalau mau maju anti Angkatan Darat ini, maka Litbangnya ini yang harus kita besarkan. Artinya dibesarkan di sini dari segi SDM-nya, dari segi sarana prasarananya, dari segi kesiapan ujinya dan seterusnya. Inilah yang harus kita kembangkan terus sehingga ke depan tentunya harapan-harapan kita ini betul-betul bisa terwujud bagaimana TNI Angkatan Darat lebih profesional, lebih modern, dan lebih adaptif tentunya. Siap. Itu, Mas. Siap.